Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong dan memberkati kita hari ini. Kita kembali bersama berjumpa dalam renungan keluarga Kristen. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan Allah, memohon berkat-Mu, menaikkan syukur kami, pujian kami untuk semua perbuatan-perbuatan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu hidup. Tanpa Tuhan kami tidak mampu menjalaninya. Tanpa Tuhan kami sungguh bukan apa-apa. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan kekuatan baru untuk tubuh kami bisa beraktivitas. Engkau berikan kekuatan buat hati dan jiwa kami menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan untuk kami bisa melayani Tuhan dan berkarya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami mohon urapan Allah, pimpinan Tuhan untuk kami merenungkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana sikap kita saat kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghadapi orang yang meminta pertolongan kepada kita. Apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan aktivitas yang membuat kita harus aktif, membuat kita harus bertindak. Saya membacakan dari Amsal pasal 10 ayat 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia yang sudah modern, dalam kehidupan yang sudah semakin canggih, kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga antara orang tua dan anak, antara suami dan istri bisa seringkali bermasalah bukan karena hal-hal yang besar, tapi sebenarnya hal-hal yang sederhana. Nah, bagian ini kita belajar dari ayat yang ke-26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Kata menyuruh ini bukan berarti memperlakukan dia sebagai pesuruh ya, tapi sebenarnya ini adalah sebuah tindakan yang diharapkan, harapan yang dirindukan untuk saat seseorang memerlukan bantuan ya, memerlukan bantuan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu rasakan waktu Bapak Ibu meminta tolong kepada anak-anak? Ini generasi modern sekarang yang tidak suka melakukan hal-hal yang melelahkan. Generasi yang suka instan, generasi yang tidak mau susah, generasi yang maunya enak saja. Bagaimana hidup ini bisa kuat? Bagaimana hidup ini bisa berhasil? Mereka hanya melihat semuanya di media sosial, di layar kaca itu. Tidak ada kehidupan yang susah. Kehidupan ini hanya sekali, maka harus dinikmati dengan enak-enak. Nggak mau susah. Kalau saya zaman dahulu ingat sekali di era 80-90-an itu ya, anak-anak biasa membantu mamanya secara khusus waktu mamanya mau masak, memerlukan cabai, memerlukan bahan-bahan masakan, itu minta tolong anak-anaknya. Masih SD itu dibawain catatan. Ayo nak, tolong kamu pergi, ini mama mau masak, cabenya habis. Pergi bawa kertas karena gampang lupa ya. Kalau sudah besar sambil diangkat sepanjang jalan menuju ke warung itu beli cabai 1000, beli cabai 1000. Dulu udah banyak ya. Beli cabai 1000, beli bawang merah 500 gitu. Dihafal atau dicatat. Dan anak semangat sekali sambil dia pergi ke warung. Zaman sekarang sudah lebih modern. Dan kadang sangat modernnya anak-anak dengan banyak alasan itu kalau disuruh orang tua tidak mau bergerak dengan alasan, "Oh ma, sekarang sudah zaman canggih, mama tinggal beli pakai aplikasi aja, tinggal pakai aplikasi, mama tinggal total. Nah mama udah dapat nih, aku lagi repot, aku lagi sibuk."
Oke? Perhatikanlah. This is reality. Ini kenyataannya. Banyak hal orang tua minta tolong, lalu karena beda generasi dianggap, mama tuh jadul. Ma, harusnya begini loh, harusnya begini. Gitu aja kok, mama nggak bisa sih. Mengajari orang tua dengan tidak mengerjakan apa yang disuruhnya. Tahukah anak muda, waktu engkau tidak melakukan, waktu engkau menunda-nunda, bahkan sampai tertunda dan tidak terlaksana, itu di hati orang tuamu melihat seperti cuka bagi gigi, ngilu, tidak nyaman, menyakitkan. Cuka bagi gigi membuat gigi menjadi banyak yang rusak juga. Kalau terus gigi yang kuat itu, kalau sering minum cuka, ya, cuka yang asam. Ada 2 jenis cuka. Kalau di orang Palembang ngomongin cuka itu cuka empek-empek, bagian kuah ya yang harus diminum itu juga asam, itu juga asam. Banyak teman-teman yang suka dengan pempek, kebanyakan sering minum cuka juga giginya jadi rapuh ya, giginya jadi rapuh. Kebanyakan minum cukanya empek-empek. Cuka makanan juga itu adalah zat asam, merusak. Saudara, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Seperti apa lagi? Waktu orang disuruh dengan banyak alasan, entah ada hujan, entah ada panas, entah lagi capek, entah lagi banyak tugas, entah bisa sebenarnya pakai aplikasi yang lebih memudahkan, apapun itu. Waktu ada orang meminta tolong kita, waktu kita disuruh dan kita berdalih, kita banyak alasan yang sebenarnya intinya aku nggak mau ngerjain. Malas, capek, malas, nggak enak. Aku sendiri punya urusan, malas. Pemalas selalu punya banyak alasan. Dan apa yang terjadi sebenarnya? Seorang pemalas di depan orang yang menyuruhnya itu seperti asap pada mata. Bagaimana asap pada mata? Hari ini saya sengaja tidak pakai kacamata. Kalau kita di sekitar kita banyak asap, asap itu pada mata seperti apa? Pedih, sepet, bikin mata menangis, bikin mata mengeluarkan air mata, memedihkan. Anak-anak muda khususnya, engkau generasi yang canggih, betul. Engkau generasi yang hebat, betul. Tapi jangan lupakan apa yang jadi kata firman Tuhan. Bagaimana ternyata saat orang malas itu disuruh dan menunda-nunda pekerjaannya, lamban mengerjakannya, maka seringkali akhirnya ibu-ibu tidak pernah lagi menyuruh anak-anaknya. Nggak mau lagi minta tolong daripada hatinya sakit, daripada hatinya kecewa. Karena memang benarlah kata firman Tuhan, seperti cuka bagi gigi, seperti asap pada mata, demikian orang malas yang menunda-nunda pekerjaan. Demikianlah pemalas yang memiliki banyak alasan tidak mengerjakan permintaan orang-orang yang menyuruhnya. Bapak ibu saudara, pasangan suami istri, saat suamimu memerlukan bantuan, apa yang ibu-ibu lakukan? Apakah menunda-nunda? Apakah berlamban-lamban? Seperti cuka bagi gigi, seperti asap pada mata. Apakah suami-suami, waktu istrimu lelah, istrimu membutuhkan bantuan, jawabanmu apa? Aku ini capek, sudah kerja seharian di luar, cari uang aku ini. Kamu di rumah ngapain aja? Gitu aja minta tolong, gitu aja minta bantu. Bukannya dibantu, tapi malah diungkit-ungkit, malah disakiti dengan perkataan-perkataan. Dengan perkataan yang tidak berhikmat, dengan perkataan yang tidak penuh kasih, dengan perkataan yang melukai dan mengecewakan. Ini masih berkaitan. Bagaimana orang benar bersikap saat ada orang yang menyuruh, saat ada orang yang memerlukan bantuan. Mari kita bersikap dengan benar. Mari kita bersikap dengan tepat. Saat ada sesuatu yang diperlukan, saat kita masih bisa melakukan, lakukanlah. Jangan menjadi orang yang menyakiti dengan kemalasan kita. Ada orang-orang yang bekerja banyak dengan hitung-hitungan ya, nggak mau rugi. Kalau disuruh itu bukan bagian saya.
Apapun itu, saudara. Waktu kita bekerja, atasan kita meminta tolong sesuatu, kerjakan saja. Akan ada berkat bagimu. Jangan engkau menunda, jangan engkau menolak. Kenapa, saudara? Karena engkau seperti cuka pada gigi, seperti asap pada mata. Engkau akan kehilangan berkat. Engkau akan melakukan tindakan yang tidak tepat saat engkau menjadi pemalas bagi orang yang menyuruhmu. Hari ini mari kita bersama belajar dari bagian firman Tuhan ini. Apapun yang akan kita lakukan sepanjang hari ini dalam hidup kita sebagai orang benar, mari kita menjadi orang yang rajin. Bagi orang yang menyuruh kita, bagi orang yang memerlukan bantuan kita, kita sigap, kita cepat bertindak memberikan pertolongan. Tidak menunda-nunda, karena di saat kita menunda, di saat kita lamban-lamban, sebenarnya kita sedang menjadi cuka pada gigi dan sedang menjadi asap bagi matanya. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati berkat Tuhan di dalam hidup kita, untuk kita tidak menjadi pemalas, untuk kita menjadi orang yang rajin dan bersemangat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk firman-Mu yang menolong kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi berkat buat orang tua, buat anak, buat pasangan, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang menunda atau lamban memberikan pertolongan. Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu, berkati Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Tuhan menopang dan menolong. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Beri engkau berkat-berkat yang melimpah dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.